Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya, channel Andrasan Napoleon, berbagi cerita dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta. Jadi di Quran tuh ada pernyataan orang-orang beriman itu lebih tamak, lebih rakus daripada orang-orang kafir. Saya kaget ketika membaca ayat ini. Dan Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di akhir hayatnya sangat cemas, khawatir terhadap umatnya. Yang dikhawatirkannya adalah ketika umatnya ini menjadi kaya. Kaya di sini bukannya tidak boleh punya harta, tapi adalah sifat rakus dan tamak ya. Jadi artinya di Quran itu diperintahkan apa yang kita terima ini adalah karunia pencipta langit dan bumi. Dan kita harus bagi. Kalau ada di lingkungan kita orang yang berkekurangan atas nikmat pencipta langit dan bumi itu, jadi kita menjadi penyalur daripada keberkahan itu. Jadi kita menyerupai sifat pengasih, penyayang, Rahman, Rahim dari pencipta langit dan bumi. Nah, mereka yang punya sifat ini lah yang bisa ikro. Dia punya sifat baik sehingga dia bisa menyentuh Quran, yang dibilang bahwa Quran ini tidak bisa disentuh oleh orang-orang yang tidak dibersihkan. Tidak dibersihkan di sini sifatnya jahat. Ya, tamak, rakus. Nah, seperti kita tahu bahwa nabi-nabi ini kehidupannya berbagi. Yang tadinya kaya raya, Nabi Muhammad didampingi istrinya Khadijah yang kaya raya, peduli dengan orang-orang tidak mampu di sekitar Mekah. Barulah dia mendapat bimbingan untuk menerima Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, menjauhkan diri dari keramaian. Demikian pula kita dengar cerita Buddha, seorang raja yang peduli, dia tinggalkan kerajaan, dia dapat hikmah, petunjuk. Tapi bukan untuk dituhankan. Mereka ini mampu Iqra, membaca. Demikian pula misalnya dengan Brawijaya 5 yang dibilang banyak punya ramalan. Dia bukan punya ramalan, dia diberi hikmah. Nah, dia meninggalkan kerajaan, mengasingkan diri di Gunung Lawu gitu. Sehingga dia mendapat hikmah. Nah, hikmah ini dari pencipta langit dan bumi ketika kita mampu Iqra. Nah, Iqra ini dengan cara tidak tamak dengan dunia. Kita tidak menjadi hamba dunia, tidak cinta dunia. Baru kita bisa terbuka. Kalau bahasa kawan saya itu kasab gitu loh. Jadi kasab itu bukan seseorang yang dicurigakan sudah belajar ibadah begini begitu ya. Proses dia kasab pasti dia proses menjauhi dunia, lalu mendekat ke pencipta alam semesta gitu. Nah, hari ini apa banyak umat Islam ini teriak-teriak tentang komunisme, khususnya di pemerintahan Indonesia ini. Ulama-ulama teriak bahwa
ada gerakan-gerakan yang partai yang terlarang dulu. Sebetulnya ini cerita yang sudah banyak digambarkan, dikeluarkan. Orang beriman yang berteriak-teriak tentang orang tidak bertuhan, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan utusan-utusan Tuhan gitu loh, yang berbagi gitu, peduli. Sementara orang yang dibilang tidak bertuhan, kehidupannya seperti nabi-nabi, utusan Tuhan. Mereka berbagi satu sama lain. Nah, disinilah sebetulnya fitnah Dajjal itu terjadi pemutarbalikan. Harusnya orang yang mengenal Tuhanlah yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut sosialisme. Sementara orang-orang yang mengaku beragama ini justru mereka menjual ayat. Mereka punya kehidupan kapitalisme, menzolimi orang-orang dengan judul agama. Ya, itulah yang terjadi. Timur Leng membangun satu kekuasaan, membunuh ulama-ulama yang gak sesuai dengan pendiriannya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh agama yang digambarkan raja-raja itu beragama semua tadinya. Cuman mereka terus mencari alasan pembenaran untuk tidak mengikuti pola-pola yang dicontohkan nabi-nabi. Itulah lahirlah penuhanan manusia. Nabinya dijadiin Tuhan atau diagung-agungkan, padahal tidak ada perintah mengagungkan manusia. Ada pengagungan Pencipta langit dan bumi, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang Iqra itu yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW itu memang adalah membaca bacaan kehidupan sampai akhir zaman. Dari awal manusia diciptakan sebagai khalifah, jadi pencipta langit dan bumi itu menciptakan khalifah pertama Adam alaihissalam, bukan manusia pertama yang selama ini dibilang manusia pertama. Kalau sekedar manusia, iblis nggak perlu protes. Yang dia protes adalah khalifah itu diberi mandat kekuasaan mengatur alam semesta oleh pencipta langit dan bumi. Nah, kekuasaan mengatur alam semesta ini dengan ilmu. Itulah Iqra. Dulu bangsa jin dengan ilmu lisan menguasai alam semesta. Tapi manusia bisa dengan bahasa matematika yang lebih tinggi dari bahasa lisan, yang akurat, yang melakukan eksperimen, penelitian, bukan seperti ajian-ajian, mantra-mantra juga memang bisa terbukti, bisa dibuktikan dengan hodam seperti yang diajarkan oleh malaikat Harut Marut, diceritakan di Quran. Mereka bisa melakukan hal-hal, tapi itu teknologi di bawah teknologi manusia yang bisa berbahasa matematika. Jadi manusia ini bisa dua bahasa lisan dan bahasa matematika. Jadi ilmu jin dan ilmu malaikat bisa dia lampaui. Dia bisa menggabungkan dua ilmu itu. Nah, disinilah wujud ilmu pencipta langit dan bumi lewat khalifahnya manusia yang Iqra, yang bisa membaca. Sehingga ketika dia mati, hasil bacaan ilmunya itulah yang akan menjadi singgasana pencipta, yang ilmunya tidak terbatas. Dinyatakan pohon sebagai pena dan laut sebagai tinta, tidak akan habis ilmu pencipta langit dan bumi. Dan ilmu-ilmu itulah yang dibilang lauh mahfuz, lautan ilmu.
samudra ilmu. Makanya istilah surga neraka sebetulnya istilah samudra, gelombang, ada gelombang rendah, ada gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi bisa melihat sungai-sungai di bawahnya. Kalau gelombang rendah ya di sampingnya sungai atau di dalam sungai.